Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah Dhammanupasana Desa Paba, yaitu melakukan pengamatan terhadap 4 kebenaran mulia sebagai objek dhamma. Lagi, Buddha menyapa biku yogi melakukan pengamatan terhadap 4 kebenaran mulia sebagai Dhammanupasana. Sekarang bagaimanakah biku yogi melakukan pengamatan terhadap 4 kebenaran mulia ini sebagai Dhammanupasana? Biku yogi mengetahui bahwa inilah kehidupan kita, memiliki nama rupa 5 kanda yang sungguh merupakan sumber duka atau penderitaan. Kita mengetahuinya. Penyebab dari penderitaan ini adalah tanha atau kerinduan. Kita mengetahuinya. Kemudian nibbana adalah untuk mengatasi keseluruhan penderitaan. Kita mengetahuinya. Dan ini adalah jalan mulia berwas 8, jalan untuk mempraktekkan. Kita mengetahuinya. Jalan untuk mempraktekkan berakhirnya penderitaan, kita mengetahuinya. Biku, sekarang apakah sesungguhnya Arya duka itu? Kelahiran merupakan penderitaan atau duka. Demikian juga usia tua adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Duka cita, ratap tangis adalah penderitaan. Nama dan rupa batin dan jasmani ini adalah penderitaan atau duka. Lalu kita harus berkumpul dengan yang tidak kita sukai adalah penderitaan. Harus berpisah dengan mereka yang kita cintai adalah penderitaan. Apa yang kita inginkan tidak bisa kita peroleh, itu adalah penderitaan. Jadi secara ringkas, 5 upadana kanda itulah sumber penderitaan. Biku, apakah itu jati atau kelahiran? Buddha menyatakan bahwa semua makhluk, apakah sebagai manusia, dewa, brahma, hewan, semuanya itu dilahirkan dengan cara yang berbeda. Kita sebagai manusia terlahir langsung, kemudian ada hewan yang juga lahir langsung, tetapi ada yang melalui telur. Kemudian dewa, Brahma, terlahir berwujud langsung. Kemudian ada yang terlahir di air, untuk hewan ataupun serangga. Mereka yang terlahir di apaya akan muncul langsung. Banyak sekali cara kelahiran. Sebagai manusia, kita tidak berada di telur, tetapi kita berada di rahim ibu kita. Kemudian lahir langsung. Ada juga hewan yang harus terlahir melalui telur, berdiam berada di telur itu untuk beberapa saat, baru kemudian menetas. Bagi mereka yang terlahir sebagai dewa atau Brahma, mereka muncul secara langsung tiba-tiba berwujud. Demikian pula yang terlahir di neraka, mereka muncul langsung. Ada pula yang terlahir di air seperti hewan dari kelompok serangga. Kita terlahir, kita memiliki kanda, juga ayatana, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Kemudian para biku, apakah usia tua itu? Kita yang terlahir sebagai makhluk hidup. Setelah terlahir, kemudian kita akan berkembang dari jam ke jam, kemudian dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita bertumbuh kembang menjadi tua. Kemudian gigi mulai tanggal, rambut beruban, kulit keriput,
usia kita juga berkurang. Mata dan telinga kita, indera kita juga menjadi aus. 1, 2 atau 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, 10, 20 atau 30 tahun. Gigi tanggal, kemudian rambut beruban, kulit keriput, usia berkurang, kemudian mata, telinga juga mulai aus. Inilah yang dimaksudkan dengan usia tua. Seterusnya, apakah yang dimaksud dengan kematian? Setelah kelahiran kita menjadi tua, kemudian mengalami kematian atau kemusnahan. Tidak ada lagi kanda, karena tubuh ini setelah kematian dibakar, diperapukan, kemudian dikebumikan atau dibuang ke lautan. Kehidupan ini berakhir, batin juga berakhir. Ketika kita meninggal, tubuh diperapukan, dikebumikan, dibuang ke laut. Kita tidak memiliki kanda lagi, tidak ada kehidupan, tidak ada batin. Inilah yang dimaksudkan dengan kematian. Ketika seseorang mengalami kehilangan atau kehancuran, bisa usahanya, perdagangannya, kerabatnya, orang tuanya, harta bendanya. Apa yang dipunyai menjadi musnah, hilang. Kehancuran pada perdagangannya, uangnya habis, orang akan mengalami penderitaan atau soka, duka cita di dalam pikirannya, di dalam batinnya. Ketika ada kehidupan ini, kita melihat adanya duka cita. 2 tahun yang lalu di Jepang disapu oleh hujan badai yang sangat kuat. Hujan badai ini memusnahkan orang maupun rumah. Hujan badai ini menghanyutkan rumah, juga menghanyutkan manusia. Jepang yang secara ekonomi sangat kuat tidak bisa berbuat apapun ketika dihantam oleh hujan badai yang sangat kuat. Banyak orang yang hanyut, air ini menghanyutkan segalanya. Ada orang yang mengatakan bahwa ia hanya melihat air menghanyutkan segalanya itu di film. Ia tidak membayangkan bahwa hal itu akan terjadi di negaranya. Sekarang ia melihatnya. Sungguh menakutkan. Kita melihat di dalam kehidupan ini, apabila ada sesuatu yang terjadi, bisa menimbulkan duka cita atau soka. Lalu para biku, apakah menangis itu? Biku, ketika seseorang kehilangan, misalnya kehancuran pada perdagangannya atau kehilangan kerabatnya, mereka ada yang berduka. Mereka melihat yang dicintainya meninggalkan mereka. Melihat orang tua, kemudian suami atau istrinya, putra atau putrinya. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan. Mengapa harus terjadi hal seperti itu padaku? Inilah yang dimaksudkan dengan pari dewa, yaitu menangis sambil mengucapkan sesuatu. Biasanya adalah pernyataan bahwa di saat kehidupannya dia telah melakukan sesuatu yang baik dan orang itu tidak bisa menyimpan di dalam benaknya sehingga diucapkan pada saat kematian orang tersebut. Saya menceritakan di Myanmar zaman dahulu ada kebiasaan jika seseorang meninggal, maka orang lain itu menangis sambil mengatakan sesuatu tentang kebaikan dari orang yang meninggal itu. Misalnya mengatakan, mengapa kamu meninggal muda, bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu. Saido mengatakan, sekarang Saido memang tidak pergi ke pemakaman.
Tetapi tampaknya kebiasaan seperti itu sudah tidak ada. Tamu perkabungan paling hanya meneteskan air mata. Sayadaw biasanya meminta pada mereka yang pergi ke perkabungan itu untuk mengamati Marananusati atau Asubha saja. Di pedesaan, tetapi di pedesaan masih banyak yang mempunyai kebiasaan menangis sambil mengatakan sesuatu. Nenek Sayadaw pernah menceritakan kepada Sayadaw bahwa jika seseorang itu meninggal di tempat lain, berarti tidak ada yang bisa menangisinya, maka pihak keluarga itu akan menyewa, membayar orang untuk menangis sambil berbicara. Ini untuk mereka yang meninggal di tempat lain, jadi harus membayar orang untuk menangis sambil mengucapkan pernyataan-pernyataan. Ini terjadi ketika Sayadaw masih muda, tetapi kebiasaan membayar ini sudah tidak ada lagi. Biasanya jika orang tua meninggal, anaknya kemudian menangis dengan kencang. Sayadaw mengatakan, walaupun Sayadaw tidak pergi ke tempat penyempurnaan itu, tetapi Sayadaw bisa mendengarnya karena antara tempat pemakaman dan senter Sayadaw tidaklah berjauhan. Orang tua atau anaknya mengatakan sesuatu. Ini Sayadaw mengatakan bagi mereka yang tidak mengenal tradisi ini mungkin agak sulit untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan paridewa, yaitu menangis sambil mengucapkan sesuatu. Kemudian para biku, apakah yang dimaksudkan dengan kayika duka ini? Ketika misalnya kita merasakan sesuatu yang tidak kita sukai, ini menimbulkan penderitaan. Kita berpenyakit atau sakit, misalnya seperti kanker atau banyak jenis penyakit lainnya, pada saat itu kita melihat duka, kita melihat penderitaan, kita melihat kayika duka. Biku, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan penderitaan atau domanasa ini? Domanasa adalah rasa tidak puas. Misalnya seseorang mengalami atau ada penderitaan di dalam batin atau pikirannya, itulah yang disebut dengan domanasa. Kemudian biku, apakah yang dimaksudkan dengan upayasa? Ini adalah penderitaan yang sangat mendalam di dalam benak, di dalam pikiran. Misalnya ketika terjadi suatu kehilangan menimbulkan penderitaan. Kemudian penderitaan ini tertanam sangat dalam di dalam batin atau pikiran. Inilah yang dimaksudkan dengan upayasa. Kemudian para biku, apakah yang dimaksudkan dengan penderitaan yang berhubungan dengan orang yang tidak Anda sukai atau tidak bersepaham dengan Anda? Anda tidak menyukai seseorang, Anda tidak puas terhadap seseorang itu. Kemudian Anda melihat itu atau Anda mendengar suara atau mencium. Apa yang tidak Anda maui? Yang terjadi karena aku salah. Misalnya mereka itu harus tetap tinggal bersama. Dua orang yang tidak saling menyukai, mereka terpaksa harus tinggal bersama. Misalnya antara orang tua dan anak-anaknya, mereka ada ketidaksepahaman. Misalnya antara ayah dan putranya. Tetapi karena hubungan kekerabatan ini, mereka tidak bisa berpisah. Mereka harus tinggal bersama. Lalu misalnya Anda tidak menyukai suara tertentu dan Anda harus mendengarnya. Ketika Anda harus berhubungan dengan seseorang, misalnya seseorang yang ada di dalam hubungan kekerabatan, kemudian orang di keluarga lain yang tidak disukai, ini akan menimbulkan penderitaan karena ketidaksukaan, tetapi karena adanya suatu ikatan, terpaksa harus tetap tinggal bersama.
Jadi di sini adalah penderitaan yang ditimbulkan karena sesungguhnya Anda tidak menyukainya, tetapi Anda harus tetap berhubungan dengannya. Kemudian para biku, apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang Anda sukai tetapi Anda harus dipisahkan? Ini misalnya, kita menyukai seseorang, bisa juga suara atau cita rasa, tetapi harus dipisahkan. Bisa terjadi kita menyayangi orang tua kita, saudara kita, keluarga atau teman kita, tetapi karena keadaan kita harus terpisahkan. Misalnya karena mereka meninggal muda ataupun harus pindah ke tempat lain. Ini karena bekerjanya karma. Yang kita sukai terpaksa kita harus dipisahkan. Tetapi yang jika ada sesuatu yang tidak disukai, kita harus tetap bersama, ini menimbulkan penderitaan. Lalu yang kita sukai, yang kita sayangi harus dipisahkan, ini juga menimbulkan penderitaan. Biku, apa yang Anda inginkan tetapi tidak bisa Anda peroleh, ini adalah penderitaan. Ini terjadi karena kita memiliki kilesa. Karena kita memiliki kilesa adalah jamak kalau kita masih mengalami kelahiran kembali. Kemudian kita berharap supaya kita tidak menjadi tua, tetapi ini tidak bisa. Lalu berharap tidak sakit, itu pun tidak bisa. Berharap tidak meninggal juga tidak bisa. Ini menimbulkan duka cita dan ratap tangis. Kita tidak bisa berharap apapun. Kalau kita bisa berharap, maka kita bisa berharap banyak hal. Semuanya ini bekerja sesuai dengan hukum karma. Kita mengetahui hal itu. Andai pun ingin meninggal, kalau belum tidak sesuai dengan karmanya, maka tidak akan bisa terjadi. Ingin kaya, tetapi juga belum tentu bisa kaya. Anda lihat di dalam kehidupan ini, mereka yang hidupnya miskin, tetapi mereka memiliki usia yang sangat panjang. Mereka yang kaya, tetapi usianya pendek. Sayadaw menceritakan ketika beliau berusia 7 tahun, salah seorang sayadaw-ji di tempat kampung halaman sayadaw meninggal. Di sana pada waktu itu ada kebiasaan jika seorang sayadaw-ji wafat, maka akan mengundang suatu drama pertunjukan. Pertunjukan ini berhubungan dengan ajaran Buddha. Di dalam drama itu diceritakan ada seorang yang miskin, sudah miskin jelek lagi. Dia tidak ingin untuk bertahan hidup. Ia ingin meninggal. Kemudian ia meratapi, mengatakan bahwa ia mau meninggal, ia minta meninggal. Tolong panggil saya tidak mau menjalani kehidupan ini karena saya miskin, saya jelek. Lalu pada saat itu muncul Maranadhamma, digambarkan sebagai orang yang dengan senjata. Lalu orang itu mengatakan bahwa kamu tidak bisa meninggal sekarang. Si miskin itu mengatakan, saya miskin, saya jelek, saya mau meninggal. Maranadhamma mengatakan tidak bisa, karena kamu harus tetap hidup. Lalu diceritakan di drama itu, pada suatu hari, ia mendapatkan keberuntungan, ia bisa berusaha, mendapatkan banyak uang, akhirnya ia memiliki banyak uang, dan ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu juga jatuh cinta padanya, kemudian mereka menikah. Akhirnya si miskin yang dulu miskin ini lupa tentang keinginannya untuk meninggal. Karena ia sudah memiliki istri dan memiliki banyak uang. Orang yang dulu minta untuk meninggal, sekarang ia tidak mau meninggal.
Kemudian Maranadhamma itu mengatakan bahwa kamu sekarang harus meninggal. Tapi orang yang dulu miskin itu menolak. Ia mengatakan bahwa ia tetap ingin tinggal. Dan Maranadhamma mengatakan tidak bisa. Jadi kita bisa lihat bahwa orang kadang-kadang ia ingin melanjutkan kehidupannya, tetapi tidak bisa. Yang ingin meninggal pun juga belum tentu bisa. Kita meyakini bekerjanya hukum karma. Kalau kita meyakini bekerjanya hukum karma, maka semuanya akan jadi baik-baik saja. Anda akan bisa hidup dengan lebih damai, lebih tenang. Jadi secara ringkas para biku, 5 kanda inilah yang menimbulkan penderitaan. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau tentang penderitaan atau tentang duka sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.